Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Bapak dan Ibu Guru, teman-teman pengajar dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan sedikit sharing, berbagi tentang bagaimana cara mengacak soal di Google Form yang sudah kita buat, sekaligus mengatasi masalah-masalah yang muncul ketika soal itu kita acak gitu ya. Nah, masalahnya apa yang sering muncul dan bagaimana cara mengatasinya? Simak video ini sampai selesai ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai saja. Saya akan buka browser ya. Saya menggunakan Google Chrome di sini. Nah, kemudian saya buka Google Drive di mana soal itu sudah saya buat ya. Saya buka ini filenya ini ya. Tes soal acak ini sudah saya siapkan soalnya. Kemudian sebentar saya ganti dulu bahasanya ya. Terjemahkan ke Inggris dulu. Oke, supaya nanti teman-teman yang menggunakan settingan bahasa Inggris bisa lebih ikutin ya. Nah, kemudian kita mau acak urutan soalnya. Di sini saya buatnya 3 section ya Bapak Ibu ya. Ada identitas diri, section yang pertama. Di situ ada nama lengkap, kelas, nomor absen, fakta integritas. Kemudian di section keduanya itu ada soal pilihan ganda. Nah, saya buatkan di sini 10 ya, agak banyak. Kenapa saya buatnya 10? Kenapa nggak 5 aja gitu ya? Nanti saya akan jelaskan tujuannya apa. Kemudian di section yang ketiga itu saya buat soal uraian atau esai. Nah, caranya gimana? Cara mengacak urutan soalnya. Jadi kita mengacak urutan soalnya supaya setiap anak itu berbeda-beda urutan soalnya ya. Misalkan si A ngerjainnya nomor 1, 2, 3, 4, si B ngerjainnya 1, 4, 2, 3, si C ngerjainnya 3, 2, 1, 4, tidak seterusnya. Jadi setiap anak berbeda-beda urutan soalnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik di bagian atas ini ya, sebelah kanan ini setting, kita klik setting, kemudian kita klik yang tengah-tengah ini presentation. Lalu klik lagi yang tengah-tengah random order of question atau acak urutan soalnya. Kemudian kita save. Nah, ketika kita save setting seperti itu, dia akan langsung mengubah urutan soalnya. Kita lihat ya di preview saya lihat sini. Nah, dia akan saya coba ini isi dulu asal ya. Ini absen 7 misalnya, fakta integritasnya iya, nama lengkapnya asal misalkan. Next berikutnya. Langsung akan berubah nih. 1, 4 gitu ya, 10, 8, 9 dan seterusnya. Dia langsung mengubah urutan soalnya diacak. Nah, berarti caranya supaya berapi ya bagaimana? Tidak perlu tuliskan nomornya Bapak Ibu ya, tidak perlu tuliskan nomornya, langsung ke soalnya saja. Nah, itu cara mengacak urutan soalnya. Nah, bagaimana cara mengacak urutan jawabannya, pilihan jawabannya? Ini kan A, B, C, D. Ini saya mau acak. Misalkan saya mau acak yang nomor 1, yang presiden pertama Indonesia adalah gitu ya. Kita kembali ke soal dulu. Nah, ini saya mau acak pilihan yang A, B, C, D di nomor 1. Nah, caranya adalah klik dulu di soalnya. Nomor 1 ini diklik, kemudian klik titik 3 di bawah. Yang kanan nih ya. Klik, kemudian pilih shuffle the order of option atau acak pilihan jawaban. Nah, berarti ini kita lakukan di soal per soal, harus 1 per 1. Nah, sekarang saya contohkan yang nomor 1 aja ya, yang lainnya saya nggak acak. Nah, terus kita lihat hasilnya di sini. Ini saya refresh saja. Nah, saya refresh, nanti akan berubah dia. Ini saya isi ngasal lagi, absen 8 misalnya. Nama lengkapnya ngasal aja, kelasnya 1 berikutnya. Nah, langsung kita lihat nomor 1 ya. Nah, langsung berubah nih. A, C, D, B. Berubah urutan jawabannya A, C, D, B. Gitu ya Bapak Ibu ya caranya. Nah, berarti supaya rapi gimana? Tidak perlu tuliskan A, B, C, D nya, langsung ke pilihan jawabannya. Nah, tapi Bapak Ibu, cara ini cocok ketika pelajaran IPS gitu ya, agama, bahasa Indonesia dan yang lain yang tidak berhubungan dengan numerasi atau angka. Kenapa? Karena setahu saya sih ya, ketika kita membuat soal matematika, IPA atau yang berhubungan dengan matematik yang angka gitu ya, numerasi, itu soal yang baik adalah ketika pilihan jawabannya itu urut. Misalkan A10, B15, C20, D25. Nah, kalau kita acak dia akan berantakan gitu ya. Jadi jelek kelihatannya. Jadi untuk yang soal-soal matematika, pilihan jawaban tidak perlu diacak gitu ya. Oke. Nah, terus
ternyata ada masalah lagi yang lain. Ketika soal urutannya kita acak, ya, dia akan ngacak juga di bagian atasnya, di bagian identitas dirinya. Coba kita lihat ya. Ini saya buang dulu. Nah, ini saya preview lagi di sini. Nah, saya preview. Nah, tadi kan urutan soalnya itu yang di section 1 itu kan nama lengkap ya. Nama dulu, kelas, absen, baru fakta integritas ya. Nama, kelas, absen. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata dia berubah tuh. Kelas, fakta integritas, nama lengkap, nomor absen. Jadi selain mengubah urutan di nomor soal itu juga mengubah bagian sectionnya. Semuanya jadi berubah gitu ya. Jadi keacak. Nah, caranya gimana supaya yang ini nggak keacak? Tetap seperti awal. Nama, kelas, nomor absen, fakta integritas. Nah, caranya adalah kita kunci soal-soal itu dengan cara mengklik. Nih saya buang dulu yang ini ya. Dengan cara mengklik di tiap soal. Saya coba yang dari nama lengkap dulu. Kita klik nama lengkapnya. Kemudian kita klik di bagian kanan ini ada tulisan T besar T kecil atau add a title and description. Kita klik di sini. Kemudian di sini ada muncul judul tanpa judul. Nah, ini kita buang, kita hapus saja. Set. Nah, gitu. Nanti yang lain juga sama, kelas, kita klik lagi. Kita klik lagi add a title-nya ini. Kemudian yang ini kita buang lagi. Ya. Nanti yang lain sama. Nomor absen kita klik lagi di sini. Kemudian kita klik lagi add a title-nya, kita buang lagi judul tanpa judulnya. Terus seperti itu ya. Begitupun dengan yang fakta integritas, kita klik lagi, kita buang. Nah, ketika kita melakukan ini, kita sudah melakukan penguncian urutan soalnya. Jadi nanti akan tetap urut nama lengkap, kelas, nomor absen, baru fakta integritas. Nah, sekarang kita lihat ya, kita buktiin ya. Caranya kita preview. Nah, di sini muncul tuh nama lengkap, kelas, absen, fakta integritas. Coba saya buang lagi ya. Saya preview lagi. Nah, tetap sama. Nama lengkap, kelas, absen, fakta integritas. Saya coba lagi refresh. Set. Nah, tetap akan sama. Nama lengkap, kelas, absen, fakta integritas. Dia akan mengunci urutannya supaya tetap seperti itu. Gitu ya. Itu masalah yang kedua sudah. Masalah yang berikutnya sudah kita selesaikan. Nah, terus ada lagi masalah yang lain. Apa tuh masalah yang lain? Masalah yang lain adalah ketika kita membuat soal 2 atau lebih soal yang saling berhubungan, terutama di pelajaran bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau juga matematik juga bisa ya. Saya buatkan contoh di sini. Ada soal nomor 4, 5 dan 6 yang saling berhubungan semua ya. Ini nomor 4, 5, 6 itu dia berpatok pada teks dialog yang ini ya. The text below is for question 4 until 6 gitu ya. Jadi 4, 5, 6 ini harus urut ya. 4, 5, 6 harus urut. Atau di soal yang nomor 9 dan 10 yang matematika ini ya. Nomor 10 kan luas bangun datar pada keterangan soal di atas adalah, berarti dia harus melihat yang nomor sebelumnya, yang ini. Nah, caranya bagaimana supaya, kan kalau kita acak dia akan ngacak gitu ya. Nah, caranya sama kayak tadi, kita menggunakan logika yang sama seperti yang tadi. Berarti kita kunci nomor 4, 5, 6 itu supaya dia nggak acak. Caranya ya sama ya, kita klik nomor 4, kemudian klik title and description ya, yang TT ini, kemudian kita buang ininya, judul tanpa judulnya kita buang. Yang nomor 5 juga sama, kita klik title-nya, kita buang lagi. Nomor 6 kita klik lagi di sini, lalu kita buang judulnya ini. Nomor 7 pun ada deh, 4, 5, 6 ya, 4, 5, 6 aja, yang 7 enggak ya. Begitupun dengan nomor 9 dan 10. 9, 10 kita kunci lagi, add a title, tapi kita nggak pakai judul. 10 juga sama, kita klik lalu kita buang. Nah, ini sudah kita kunci nomor 4, 5, 6, 9 dan 10. Tapi saya sudah coba ya, ternyata kalau kita mengunci nomor 4, 5, 6, 9, 10 itu ternyata, nah kita buktiin ya, ternyata ketika kita preview itu, kita lihat ini tadi tetap ya, nama lengkap nggak akan berubah karena sudah kita kunci. Kelasnya, nomor absen kita asal aja, fakta integritas ya. Nah, kita lihat sini ya, 4. Nah, lihat teman-teman, 4, 1, 3, 2, 5, 6. 5, 6-nya urut, tapi 4-nya terpisah. Kemudian 8, 7, 9, 10. 9, 10-nya urut, sudah aman 9, 10-nya. Nah, coba kita refresh lagi ya. Kita refresh lagi. Apakah berubah? Kita lihat nama lengkapnya nggak salah aja.
Ini ngasal lagi, absennya kita ngasal lagi. Berikutnya. Nah, kita lihat 2, 3, 1, 4, 5, 6. Ini 4, 5, 6-nya sudah urut. Tapi tadi nggak urut ya, 9, 10 juga. Ini mah 9, 8 juga nggak urut tuh. 9, 8, 7, 10. Nah, cara gimana supaya urut? Caranya adalah kita kunci nomor yang sebelumnya gitu ya. Kan tadi kan 4, 5, 6 harus urut kan. Nah, berarti kita kunci selain 4, 5, 6 juga kunci di nomor sebelumnya. Berarti di nomor 3 pun kita kunci ya, nih nomor 3-nya kita kunci nih. Nomor 3. Nah, ini kita kunci dengan cara add title. Kemudian kita buang aja. Begitupun yang nomor 9, 10, berarti nomornya adalah nomor sebelumnya nomor 8. Kita kunci nomor 8 juga. Title, buang. Nah, kita lihat ya. Ini kita buang dulu. Kita print preview. Nah, sekarang kita lihat ya. Nih namanya kita asal lagi. Oke. Set. Nah, kita lihat apakah 4, 5, 6-nya urut. Ya, 1, 3, 2. Nah, 4, 5, 6 sudah urut. 7, 8, 9, 10. Coba lagi kita refresh. Set. Kita ngasal aja ya, supaya cepat. Kita lihat sini 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini malah hampir urut banget ya. Cobalah kita refresh lagi, supaya kita tahu bahwa yang urut hanya 4, 5, 6 dan 9, 10. Tadi urutnya benar-benar urut ya. Itu kan komputer yang ngatur ya. Coba lihat lagi sini 3. Nah, ini 3, 1, 2 ya. 3-nya udah bisa ya kan? 3-nya bisa. Nah, tapi 4, 5, 6-nya urut. 7, 8, 9, 10-nya ya. 8, 7, 8, 9, 10-nya urut. Coba saya mau refresh lagi buat pastiin gitu ya, biar yakin. Oke. Next. Nah, ini 1, 3, 2, 4, 5, 6. Nah, nih 8, 7, 9, 10. Jadi yang urut hanya 9 dan 10 dan 4, 5, 6 gitu ya teman-teman. Ini caranya supaya mengunci beberapa soal tetap berurutan ya. Tapi saran saya teman-teman, ketika kita membuat soal yang saling berhubungan, kalau bisa jangan menggunakan nomor seperti ini kan. The text below is for question 4 until 6 ya. Usahakan dia jangan pakai nomor 4 sama 6. Karena nanti anak-anak akan bertanya nomor 4 yang mana gitu ya. Karena kita nggak pakai nomor kan. Usahakan dia tanpa nomor seperti ini, nomor 9 dan 10 nih. Ini kan nomor 9 ada gambar, diminta kelilingnya. Nomor 10 langsung luas bangun datar pada keterangan soal di atas adalah berapa gitu kan, tanpa menggunakan soal nomor berapa gitu ya. Walaupun sebenarnya teman-teman kalau kita perhatikan nanti nomor 9, 10 tetap akan di posisi ke 9, 10 ya. Tadi kita coba acak-acak tetap nih, dia tetap di urutan 9, 10. Begitu dengan nomor 4, 5, 6 nih. Kita coba cek ya. Ini kan nomor 1, 3, 2, 4, 5, 6. Jadi tetap nomor 4, 5, 6 itu di urutan yang 4, 5, 6 juga. 9, 10 juga begitu. Tetap di urutan yang 9, 10. Tapi saran saya adalah ketika soal itu 3 nomor atau 4 nomor atau lebih saling berhubungan, jangan ada keterangan pada soal nomor berapa gitu ya. Cukup dengan tuliskan pada soal keterangan berikutnya dan sampaikan ke anak-anak bahwa soal ini kita acak, tapi ketika soal itu berhubungan dengan nomor yang lain, tenang, itu sudah Bapak atau Ibu guru setting supaya tidak berantakan gitu ya. Baik Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman Bapak Ibu guru yang selama ini bertanya bagaimana cara men-setting supaya nggak berantakan ketika soal itu kita acak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan boleh tanya di kolom komentar atau ada masukan juga boleh. Jangan lupa diklik tombol like jika video ini bermanfaat dan share ke teman-teman guru yang lain jika ini juga bermanfaat buat yang lainnya juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon diri. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.